hadir karena memang sebagai seorang spiritual yang mendapatkan anugerah indigo, itu memang ada kalanya seorang Rara ini membantu sesama ya, baik yang hidup maupun yang meninggal. Nah kebetulan kasus Amel ini kan saya sudah ikutin sejak terjadi tragedinya, itu 2021 kan ya, bulan Agustus. Nah waktu itu banyak sekali yang minta tolong ke Rara, baik via DM, chat, orang biasa maupun sampai aparat juga minta tolong. Nah akhirnya ya sudah, waktu itu saya datang ke Subang. Nah ketika saya datang ke Subang itu diikutin beberapa media ya, karena kan sempat di makam itu kan sampai berbulan-bulan mereka masih sering datang. Nah ketika di sana itu saya awalnya kan ketemu Pak Kades Jalan Cagak, Indra Zainal. Nah memang saya komunikasinya dengan Kang Heri ya, youtubers untuk bagaimana sih ketemu keluarga, karena kan ketika ada seseorang yang meninggal terbunuh di rumah, apalagi seorang perempuan, itu kan rasanya simpati kayak gitu. Nah ketika di tempat Pak Kades waktu itu ada Yoris, Kang Yoris, terus ternyata ada Danu waktu itu. Nah hari saat ketemu itu saya udah mencium ada hal yang nggak bagus. Jadi rekan-rekan Tribun, karena waktu itu arwah almarhum itu datang, terus waktu itu saya ngomong sama Danu, kamu harus jujur kayak gitu. Tapi waktu itu dia masih takut-takut untuk jujur. Nah terus sempat dijemput sama beberapa oknum polisi ya, dan beberapa tim gabungan waktu itu. Nah saya lanjut ke makam. Nah waktu di makam itu saya buka tarot, sudah saya doa, meditasi, muncul kartu tarot itu ini, ring dan hati, tapi waktu itu terbalik ya. Ini simbolnya adalah seseorang yang memberikan cincin ke almarhum Mama Nung Tuti. Nah terus ketika saya komunikasi lagi channeling, jadi seorang yang indigo itu seperti Rara bisa komunikasi batin dengan dimensi lain. Kalau di Bali itu ada tradisi juga, tradisi metuun ya, atau dicek dewasanya atau seseorang itu gimana sih ketika hidupnya, apa pesan-pesan terakhirnya. Nah pesan terakhir Amel adalah yang menyakiti dia adalah orang yang paling dekat dengan dia satu rumah, yaitu almarhum papahnya, dan juga simbolnya di sini adalah ibu dan kedua anak. Nah waktu itu juga ada fenomena kesurupan ya, Amel sampai videonya heboh. Jadi ada yang kerasukan, saya nggak tahu yang kerasukan namanya siapa, tapi pakai hijab ya. Nah almarhum Amel waktu itu nitip pesan, katanya yang nyakitin adalah papahnya. Nah saya sudah komitmen ketika nanti ada polisi yang bisa menguak ya, itu saya akan datang. Dan bersyukur luar biasa sekali pilihan dari Kapolri Bapak Listio itu memilih Kapolda Bapak Ahmad Wiyagus ya, dan di bawahnya ada Kombes Pol Surawan. Jadi kolaborasi antara Pak Jokowi, Kapolri, terus ya Pak Listio itu Kapoldanya Pak Ahmad Wiyagus, dan Kombes Pol Surawan bisa menguak kasus ini. Jadi saya juga sudah ketemu Bapak Surawan, dan juga saya bersyukur Danu itu sudah mau ngaku ya, dibantu pengacaranya gratis dari ATS Law. Jadi Pak Ahmad Taufan dan juga kepolisian. Jadi ada dua sisi ya, ada polisi yang tidak baik ternyata yang berusaha untuk menutupi kasus ini, tapi ada polisi yang bagus yang berusaha untuk membuka kasus ini. Dan akhirnya jaksanya juga baik-baik ya. Saya datang ke sini untuk menyaksikan, nanti ada kesaksian dari para saksi-saksi ya. Juga ada diminta pernyataannya Pak Yosep ya, kalau kemarin Danu. Seperti itu. Harapannya apa Mbak terkait kasus ini? Ya harapannya satu, saya sebagai perempuan ya, ada keadilan buat perempuan. Apalagi keduanya dibunuh di rumah, ditelanjangi ya, dimasukin ke mobil Alphard. Dan ini ternyata motifnya adalah asmara ya. Tadi kan jantungnya ini kan terbalik dan cincin. Jadi ya pesannya kalau mau
Ya kalau dalam agama Islam sih boleh poligami ya. Kalau memang mau poligami ya beranilah untuk adil, beranilah. Kalau memang belum mampu poligami ya jangan. Akhirnya kan yang sakit anak sendiri kayak gitu. Terus harapannya ya saya sebagai warga Indonesia ya, kalau mau wisata, kalau mau ke Subang kan saya kadang suka pemandian air panas, terus saya suka kuliner, ya aman lah kayak gitu. Terus jangan sampai ada pembunuhan yang motifnya seperti PKI ya, karena faktanya ya ini kita tetap harus bilang terduga ya, tersangka, karena belum jadi narapidana. Tapi faktanya Pak Yosep itu kakeknya itu PKI kan, terlibat PKI. Jadi kan itu mayatnya tuh sampai disilet, maaf ya, saya sempat melihat foto-fotonya itu. Jadi sedih lah. Ya. Oke.